Alhamdulillahirrabbilalamin pemirsa Anda masih menyaksikan Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung Kita. Masya Allah kita sudah sampai di segmentasi tanya jawab. Saya akan mempersilahkan ini jamaah ibu-ibu maupun bapak-bapak dari Masjid Al-Hidayah ya. Untuk Astagfirullahaladzim Al-Hikmah di Duren Sawit Jakarta Timur. Terima kasih ibu-ibu sudah mengingatkan. Ya ini ibu-ibu udah siap tanya nih. Kalau gitu jamaah ibu-ibu dulu ya yang saya akan persilahkan untuk bertanya. Ini ada ibu siapa dulu yang mau bertanya, boleh angkat tangannya? Oke boleh, silahkan perkenalkan namanya siapa dan apa pertanyaannya. Monggo ibu. Jangan berdiri. Silahkan berdiri ibu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli Masrul dari pengurus gabungan Majelis Taklim Masjid Al-Hikmah. Silahkan ibu mau tanya apa? Pertanyaannya, nih maaf saya agak suka bercanda. Jadi maaf, saya punya teman, ini yang kecil mungil. Ini suka saya candain, padahal nggak apa-apa, biasanya nggak apa-apa Pak, gitu Pak Ustadz. Gitu. Kali ini beliau agak sedikit marah, agak marah gitu sedikit. Mungkin beliau lagi kurang enak kali Pak. Jadi pertanyaan saya ini, saya suka ngomong, ibu ini kenapa sih banyak makan tapi badan kok setipis kertas gitu. Itu Pak lama baru menegur saya Pak. Itu dosa saya Pak. Gimana caranya supaya beliau gak marah ke mas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Eli. Wah ini langsung dijawab oleh Ustadz yang suka bercanda juga ya Bu ya. Ada Ustadz Tile. Silahkan Ustadz dijawab pertanyaannya. Halo. Kurus lagi sama. Sama-sama kurus lagi. Ibu Eli pertanyaannya, saya udah kenyang digituin Bu. Iya, makanya saya balikin. Iya saya balikin. Kalau gemuk bukan tile jadi tole gitu. Iya bagaimana, memang seperti itu kita keseharian, kita apalagi teman dekat, bestie ya kan udah sering bercanda, apapun udah biasalah karena kita bercanda pasti cuma di mulut doang nggak mungkin nyampe ke hati gitu kan. Tapi kali ini mungkin suasana temennya yang memang lagi nggak mood gitu kan, lagi bete, lagi boring karena lakinya nggak pulang-pulang ya kan, karena memang apalah lagi ada masalah dah gitu, lagi bete, lagi galau, tahu-tahu ibu bercanda karena keseringan bercanda, ih ibu kecil banget badannya. Makan mulu tapi nggak gemuk begitu kan umpama gitu ya. Nah akhirnya diem lama nggak negor, nggak tegur sapa. Nah itu ya kita saran saya ya langsung aja karena kita temen langsung kita minta maaf. Apabila omongan saya, candaan saya memang melukai hati, ya enggak sakit hati, bikin ibu kesel, ibu marah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang dalam-dalamnya, seluas-luasnya, setinggi-tingginya, sebesar-besarnya. Nah, jangan sekecil-kecilnya. Ya bentar marah lagi karena dikatain kecil gitu. Insya Allah kalau kita udah minta maaf dengan tulus, yakin kalau teman sendiri, bestie sendiri, yakin dimaafin. Itu saran saya. Makasih Bu Eli. Ya biasa Bu, sama saya juga ini tuh. Ya Allah tipis banget kayak HPS katanya. Tapi Masya Allah Ibu Eli ternyata menyadari begitu ya, bahwa mungkin bercandanya menyakiti dan nampaknya juga tidak sungkan untuk meminta maaf begitu ya. Semoga menjawab pertanyaannya Ibu Eli. Selanjutnya dari jemaah bapak-bapak ini dari Masjid Al-Hikmah ya Bu, betul ya. Silahkan yang ingin bertanya boleh monggo Pak. Boleh, ini ada Bapak siapa dan apa pertanyaannya? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hisham Sulaiman, salah seorang pembina Al-Hikmah. Masya Allah. Silahkan Bapak, apa pertanyaannya? Taklim seperti Damai Indonesiaku ini adalah untuk meningkatkan kualitas keberagamaan umat Islam. Tetapi seringkali saya mendapat kesan
apabila bertanya kepada bapak atau ibu yang menghadiri taklim, bagaimana taklimnya? Wah hebat. Apa hebatnya? Ustadznya lucu. Gitu. Jadi yang terkesan itu bukan meningkatkan kualitas keberagaman Islam, tetapi kelucuan si penceramah. Bagaimana tanggapan para ustadz terhadap kenyataan yang seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Isyam Sulaiman ya Pak ya, Masya Allah. Boleh sebut nama nggak Pak siapa Ustadz ini bilang lucu? Ustadz Tile bukan ya, Masya Allah. Silahkan Ustadz Fahmi Salim bisa menjawabnya. Masya Allah, terima kasih Pak Isyam. Nampaknya yang ditanyakan ini memang sudah menjadi fenomena umum. Ya, sudah menjadi rahasia umum ya. Barangkali begini, saya sendiri kalau ada jawaban seperti itu ketika bertanya kepada jamaah gimana suasana taklimnya, gimana tablik akbarnya, kalau ada jawaban seperti itu saya bisa memaklumi dan saya berhusnuzon. Mungkin jamaah yang ditanya dan rata-rata umum jamaah yang pulang dari tablik akbar, ya karena yang ditanyakan jamaah tablik akbar. Coba kalau ditanya khutbah Jumat. Kagak ada lucunya kalau khutbah Jumat, gitu kan. Nah itu lain babnya. Nah, jadi karena memang dalam suasana yang penuh dengan jamaah, memang tantangan bagi mubalik atau penceramah itu adalah bagaimana mencairkan suasana dan supaya orang nggak ngantuk. Itu tujuannya sebenarnya baik. Tapi kalau tujuan yang baik itu terlalu dominan, sementara isinya seuprit, tahu seuprit, ya, dan nggak membekas, ini tentu harus dievaluasi, ya, dan disayangkan udah capek-capek, jauh-jauh, berdesak-desak, sampai kehujan-hujanan, masa cuma dapat lucunya doang. Kan harus ada pesan yang dibawa, apa amal yang dibawa, apa pesan-pesan takwa yang dibawa, kan seperti itu, ya. Nah oleh sebab itu, saya husnuzonnya begini, ya karena mungkin jamaah itu datang itu kan dia ingin menghilangkan stres di rumah, ya kan? Atau menghilangkan rasa galau, dia ingin jumpa dengan ustadz idolanya gitu kan? Dia ingin hanyut, larut dalam suasana lautan masa jamaah yang melantunkan sholawat, yang ikut cair, bisa tertawa, itu sekarang orang zaman susah tadi seperti Ustadz Tile bilang pertama di awal ya. Orang lagi susah ini mestinya memang dibawa yang agak santai gitu. Kalau dibawa serius-serius itu nanti pulang bukannya tambah semangat, nanti tambah uring-uringan gitu ya. Nah oleh sebab itu saya husnuzon pasti ada yang dibawa oleh jamaah itu pulang, nilai-nilai pesannya, tetapi mungkin kesan umum yang dia sampaikan adalah yang paling nampak itu adalah lucunya. Dan lucu itu selama digunakan dalam batasan yang normal, ya, tidak berlebihan, dan yang lucu itu kesannya yang dibawa itu adalah hal-hal yang baik pesannya, bukan yang berbau pornografi, bukan berbau kekerasan, ya. Itu saya pikir nggak masalah gitu. Yang penting bagaimana orang itu senang hadir di majelis ilmu, dapat rahmat Allah turunkan di situ, insya Allah jadi asbab hidayah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Itu Pak Isyam semoga menjawab. Jadi lucu hanya cara penyampaian ya Ustadz ya, tapi tetap harus ada batasannya. Semoga lucunya Ustadz Dakwah Indonesiaku insya Allah tidak menyakiti begitu. Nah kami akan mempersilahkan lagi, ini satu penanya lagi boleh dari jamaah ibu-ibu ya. Masih ada ibu-ibu yang ingin bertanya, boleh ibu siapa dan apa pertanyaannya, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya dari Ibu Iin, pengurus salah satu pengurus Masjid Taklim Al-Hikmah. Pertanyaannya Ustadz, di medsos banyak video-video lucu yang mengandung candaan, tapi saya lihat keterlaluan. Sepertinya settingan, apakah bercandaan itu dibenarkan oleh Islam? Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Iin atas pertanyaannya. Candaan di media sosial tapi settingan begitu ya Bu ya? Oke, bagaimana kira-kira Ustadz Tile kalau bercanda di setting bikin ketawa tapi tadi nampaknya Bu Iin juga menyampaikan bahwa kadang kurang pantas begitu. Silahkan Ustadz. Ya, terima kasih Ibu Iin. Kita emang sudah zamannya ya Bu, zamannya seperti itu. Tetapi kita melihat fenomena yang sekarang banyak orang ingin mencari viewer, mencari sensasi dengan cara dia bikin konten-konten lucu tetapi isinya bohong, isinya cuman settingan, isinya cuman ngeprank doang. Ya ini semuanya sesuai guru kita tadi bilang, Guru Fahmi, bahwa beliau bilang bahwa bercanda boleh, yang penting jangan ngeluarin kebohongan. Bercanda dengan kata-kata yang bohong, ngarang-ngarang sendiri aja Bu, gitu maksudnya. Karangan dia cerita-cerita pemadatan tuh, guys, bahasa Betawi itu banyak. Di Betawi itu cerita-cerita itu ya cerita karangan fiktif yang cuma dikarang sama dia gitu sendiri, biar supaya lucu gitu loh. Nah makanya kadang-kadang saya juga sering ngobrol, banyak orang-orang yang ngobrol begitu karangan-karangan dia biar supaya tawa sendiri. Nah sementara nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya. Maka bercanda tanpa dasar kebenaran, tanpa dasar dari Rasulullah SAW yang disampaikan guru kita, itu kontennya konten yang kurang baik dan tentunya nggak diperbolehkan yang seperti itu, karena diajarkan oleh Rasulullah bercanda yang baik, bercanda dengan etika, bercanda dengan adab, bahkan jangan candaan itu dibuat jadi bohong, itu dibuat jadi candaan. Nah itu Bu Eli, insya Allah mudah, Bu Iim, ya salah nih Bu Eli, ya sama si biru, ya kayaknya habis kena blau semua nih. Ya, jadi isinya sama tadi saya menyikapi dari Bapak yang memberikan itu, seorang kiai mau balik ke ceramah beda dengan taklim. Kalau taklim ya kita serius ya kan, karena memang metode dakwah yang disampaikan di lapangan, di kerumunan orang banyak, di masa yang pertama audio dan audiens mendukung, yang kedua ada komunikatif. Kenapa Ibu? Ini konsepnya, metode-metode dakwanya. Dalam dakwah perlu juga humor. Perlu juga humor. Supaya apa? Mencairkan suasana. Kadang ada jamaah yang bilang, aduh puyang gua katanya, gue pengen ngaji, pengen tenang di sono, kepala gue pengen bahagia, girang, gue pengen tahu, yang ceramah lurus aja, gue lo capek, gue pengen ngantuk-ngantuk. Nah ada yang begitu gitu loh, makanya jangan terlalu banyak jok-jok atau humornya, tetapi isi kandungan yang disampaikan tidak ada. Ini yang salah gitu loh. Artinya apa? Penceramah itu mubalek harus seperti sales. Harus seperti sales, menyampaikan dengan baik, bagaimana tertarik supaya umat itu ada dapat ilmu, ada pencerahan ilmu dan juga ada pencerahan juga. Enggak stres Ibu, karena di rumah udah pusing, udah banyak pusing sama anak, bader ya kok, laki model begini, utang numpuk ya kan, pinjol banyak apalagi. Nah, bersyukurlah kalau ada orang masih mau kumpul di majelis ilmu. Dia udah capek di kantor, pikirannya capek, lelah dengan kerjaannya. Dia mau datang taklim aja, kami nih sebagai mubalik penceramah girang Ibu. Kenapa? Mau hadir dia, mau mendengar. Tapi kita juga harus menyampaikan dengan apa? Dengan metode cara kita. Insya Allah mudah-mudahan dapat ilmu dan juga fresh otaknya, begitu kira-kira. Jadi Bu, bohong dengan konten-konten settingan itu yang enggak, candaan konten-konten yang settingan seperti itu tidak diperbolehkan, karena memang cuma ngeprank doang, bohongin orang ya Bu, nggak boleh. Bu Im, ya itu begitu kira-kira ya. Yo kan Ibu tawa lagi, dari kata nih Dilek tawa mulu gitu lagi. Ustadz, tapi kalau misalnya ternyata prank seperti itu tidak diperbolehkan begitu ya, bagaimana dengan kita yang mungkin menonton Ustadz? Iya. Kira-kira diperbolehkan atau apa? Bagaimana sikap kita melihat konten-konten yang seperti iya. itu yang sudah banyak yang terlihat di media sosial? Menyikapi kita sebagai penonton, kita lihat dulu Bu, kita harus teliti. Ketahuan banget nih settingannya begitu. Kita harus teliti mana candaan-candaan yang berilmu. Kan ada kisah 1001 malam, ada cerita Abu Nawas. Itu kan cerita-cerita, nah bikin kita humor-humor yang sufi, humor-humor yang bikin dapat ilmu. Ada hikmah di balik humor.
almarhum wal maghfurlah, ya kan guru kita, guru besar, ya Gus Dur dengan jok-joknya. Benar itu, kenapa? Beliau itu ada apa? Di balik itu jok-joknya itu ada nasihat, ada ilmu, ada pelajaran buat kita. Itulah yang kita manfaat. Makanya kita kudu dewasa, kudu paham dan kudu teliti yang mana yang perlu kita tonton. Itu loh. Masya Allah, jadi cari yang ada hikmahnya aja begitu ya Ustadz ya, Masya Allah. Baiklah, itu dia jawabannya Ibu Iin, semoga menjawab tadi pertanyaannya. Dan selanjutnya saya persilahkan Bapak-Bapak jemaah yang masih ingin bertanya, boleh Pak silahkan perkenalkan nama dan apa pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Abdul Rashid Ridho, saya perwakilan dari DMI Kelurahan Duren Sawit. Yang saya mau tanyakan, kadang kita sebagai seorang da'i, mungkin Ustadz Tile udah lebih jago soal yang namanya bercanda, bikin suasana jadi ceria, itu udah ahlinya. Nah cuma kadang-kadang, ya walaupun saya sesekali pernah diundang untuk ceramah, karena memang saya bukannya yang kondang, kayak Ustadz Tile emang kondang, saya kondangan. Iya. Jadi ketika kita ceramah, terus jamaah pada diam cembetut, begitu Ustadz Tile ya. Nah bagaimana? Nah kita mesti mencari suasana biar supaya cair. Nah di situ kita bikin bercandaan. Kadang-kadang kita nggak nemu, saking pengen cepetnya kita ngarang. Nah terbentur yang tadi Kiai Fahmi bilang, dalam bercanda jangan bohong. Harus tepat sasaran, jangan menyakitkan. Terkadang kita refleks karena ingin mencairkan suasana agar ilmu yang kita sampaikan itu bisa tepat sasaran. Nah pertanyaannya, kalau memang kita tidak boleh bohong, batasan bohong itu di mana? Kalau memang kita tidak boleh merekayasa, tapi banyak sekali para pendai, para penceramah merekayasa. Kalau saya catat mungkin Ustadz Tile rekayasanya ada 2016. Iya kan? Iya. Karena Ustadz Tile sama saya satu alma mater di Aziyadah. Ya, saya mungkin kakak kelas, tapi ilmu ceramahnya banyakan dia. Ya gitu. Jadi saya tunduk. Kenapa tunduk? Karena dia kuruk, saya gemukan. Ya. Jadi itu pertanyaan saya dua, batasannya di mana? Kalau kita bohong, ingin bercanda, bohongnya di mana? Kalau memang rekayasa sampai di mana? Itu aja. Mungkin bisa dari kedua belah pihak menjawab agar saya bisa mendapat pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fahmi dulu deh boleh yang menjawab ya Ustadz, ini humor sebagai metodologi menyampaikan dakwah, gimana Ustadz? Iya ini karena yang nanya satu guru satu ilmu ya. Jadi tahu banyak rahasianya ini ya. Masya Allah. Jadi begini, kita bisa mengambil teladan dari Nabi Ibrahim. Siapa di antara kita yang gak kenal Nabi Ibrahim? Pasti kenal ya, walaupun gak pernah ketemu. Tapi paling enggak kita dapat panggilannya. Mudah-mudahan bisa semua pada haji. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nabi Ibrahim yang hari-hari ini, hari Tasyrik, kemudian kemarin Idul Adha kita rayakan. Itu adalah penyebab utama tokoh otak intelektual pertama yang yang kemudian memperkenalkan kepada kita manasik haji. Dan diabadikan oleh Allah dalam banyak ayat Al-Quran. Beliau seorang nabi. Ada yang mengatakan, oh Nabi Ibrahim itu pernah bohong. Nanti dulu, bohongnya bagaimana? Ada dua momentum Nabi Ibrahim itu yang dikesankan pernah berbohong. Pertama ketika dia diundang oleh raja yang zalim, kemudian ingin diajak debat, lalu kemudian beliau mengatakan faqala inni saqim. Saya enggak mau datang, sebab apa? Saya sakit. Padahal dia badannya sehat-sehat aja. Ya. Nah, apakah ini bisa dikatakan bohong? Enggak. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim dipanggil, diinterogasi. Ya, itu kan habis ngancurin berhala, ya kan? Pakai kapaknya gede banget, segede gaban. Terus yang berhala besar ini kan dihancurin, kemudian kapaknya oleh Nabi Ibrahim saking cerdasnya ditaruh di lehernya berhala yang kecil di sebelahnya. Ketika ditanya man fa'ala hadza? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhu in kanu yantiqun. Ya, bukan saya yang bikin hancur berhala ini.
Coba deh tanya, itu kan kapaknya ada di lehernya berhala sebelahnya. Ya, ente tanya dong sama dia. Ya, dia itu bisa jadi ini kapak itulah yang menghancurkan itu adalah berhala yang ada di sebelahnya. Kan orang waras juga tahu bahwa berhala benda mati nggak mungkin dia bisa menggerakkan kapak untuk menghancurkan temannya. Ya kan? Nah disitulah kemudian kita bisa mengambil hikmah yang luar biasa dari Nabi Ibrahim, bahwa dalam hal tertentu untuk menyampaikan kebenaran, di situ ada peran logika, di situ ada peran kecerdasan untuk berargumentasi meskipun kelihatannya rekayasa, ngarang, tetapi tujuannya adalah untuk membungkam musuh-musuh dakwah. Nah sekali lagi, jadi dakwah itu bukan cuma keras dalam ucapan, tetapi juga harus melibatkan intelijensia, melibatkan kekuatan, kecerdasan otak. Nah barangkali dari situ kita bisa mengambil ibrah, bagaimana kita bisa melucu, humor ya, dalam batasan-batasan tertentu, kalau dustanya tidak terlalu parah gitu ya. Sampai dia menyebutkan anfulan, padahal nggak pernah dia mendapatkan berita dari si fulan, nah dia kadang-kadang itu baru parah. Tapi kalau sekedar refleksi ya, kemudian misalkan dongeng legenda, hampir semua legenda dongeng yang kita dengar itu semua nggak ada dasarnya. Mau ente bicara Malin Kundang, mau ente bicara Tangkuban Perahu, itu kagak ada dasarnya semua. Tapi kan jadi bahasa kita sehari-hari kan. Kalau nakut-nakutin anak durhaka, awas lu. Ah, lu gua kutuk jadi Malin Kundang. Padahal belum tentu juga ada benar cerita Malin Kundang itu kan begitu. Nah jadi hal-hal seperti itu barangkali mungkin bisa mengimbangi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz Fahmi, semoga menjawab ya Bapak. Nah ini saat ini kami akan memberikan kesempatan juga pada jemaah yang di rumah ya, ibu-ibu bapak-bapak boleh ya ke pemirsa TV One ya. Nah tapi kita harus jeda terlebih dahulu, nanti di segmen berikutnya pemirsa kita akan memberikan kesempatan untuk jemaah di rumah untuk bertanya ya, yang sebelumnya juga sudah mendaftar melalui nomor WhatsApp Damai Indonesiaku yang tadi juga sudah kami tampilkan di layar kaca. Nanti pertanyaan pertama akan dijawab langsung oleh Ustadz Tila nanti ya Ustadz ya. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, usai jeda berikut ini Damai Indonesiaku akan kembali untuk Anda. Iya, buat para jamaah dan para pemirsa, jangan lupa pantengin terus Damai Indonesiaku melalui pertanyaan WhatsApp video call, insya Allah di season selanjutnya. Berkah selalu.